Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Ashhadu an la ilaha illallah al malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'dil amin. Kepala santri seluruh siswa SMK PPN Tanjung Sari dan tak lupa kepada seluruh santri boarding school SMK PPN Tanjung Sari dan kepada seluruh santri dimanapun para santri itu berada, baik di pondok pesantren maupun di bangku-bangku pendidikan secara formal maupun non formal. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. صدق الله العظيم. Wallahu a'lam bil muradi. Para seluruh santri, mari kita bertolak pada ayat suci Al-Quran, tepatnya Quran surah At-Taubah. Dan surah ini sering kita kenal dalam proses pembelajaran, indahnya mencari ilmu. Tapi pada kesempatan kali ini Al-Fakir akan mengingatkan kembali kepada seluruh siswa, siswi dan seluruh santri yang ada di manapun mereka berada. Pada kesempatan kali ini kita bertolak pada salah satu ayat ini. Kita diingatkan bahwa tidak sepatutnya bagi orang-orang mukmin itu pergi semuanya ke medan perang. Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan, di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama, dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga diri. Para seluruh santri dimanapun berada, dalam memperingati hari santri tepatnya pada tanggal 22 Oktober bertepatan pada hari ini, mudah-mudahan kita senantiasa berada dalam rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari ayat ini kita melihat asbabun nuzul. Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kembali kepada makhluknya, yaitu manusia dan seluruh alam. Kalau kita melihat asbabun nuzulnya, dalam suatu riwayat dikemukakan ketika turun ayat illa lan tanfiru yu'adzikum azaban alima, jika kamu tidak berangkat untuk berperang, niscaya Allah akan menyiksa kamu dengan siksa yang pedih. Ini dikutip dalam Quran surah Al-Baqarah, namun pada ayat 39. Ada beberapa orang yang jauh dari kota yang tidak ikut berperang karena mengajar kaumnya. Berkatalah kaum munafik, celakalah orang-orang di kampung itu, karena ada orang yang meninggalkan diri, ia tidak turut berzihad bersama Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Maka turunlah ayat ini, Quran surah Al-Baqarah atau surah At-Taubah surah ke-9 ayat 122, yang membenarkan orang-orang yang meninggalkan diri tidak turut berperang untuk memperdalam ilmu dan menyebarkan kepada kaumnya. Para siswa melihat dari riwayat ini
Dikemukakan pula kaum mukminin karena sesungguhnya ingin berjihad. Apabila disuruh Rasulullah untuk berangkat ke medan perang, mereka serta-merta berangkat meninggalkan Nabi SAW beserta orang-orang lemah. Ayat ini turun sebagai larangan kepada kaum mukminin untuk serta-merta berangkat seluruhnya, tapi harus ada yang menetap untuk memperdalam pengetahuan agama. Pelajaran apa yang bisa diambil dalam ayat ini? Setidaknya ini adalah ayat yang berkaitan tentang pembenaran kepada siapa saja, seluruh siswa, siswi maupun para santri di belahan dunia yang sedang mempelajari ilmu agama. Hendaknya mereka tidak ikut serta-merta semuanya mengikuti demo aksi besar-besaran. Atau mungkin kita disibukkan dengan hal yang lainnya. Tetapi tidak dibenarkan seluruhnya untuk menyampaikan aspirasi meninggalkan kewajiban untuk belajar. Baik itu belajar di sekolah maupun belajar di pondok pesantren. Nah, sehingga ayat ini menegaskan kepada kita dibenarkannya seseorang yang tidak ikut serta-merta bersama-sama selama masih ada seseorang, sekelompok, segolongan, organisasi yang mewakili aspirasi rakyat kita, sehingga tidak serta-merta kita semuanya turun dan meninggalkan kewajiban kita sebagai seorang muslim untuk belajar ilmu. Sehingga ayat ini mengingatkan kepada kita, kepada para seluruh santri, agar senantiasa selalu beristiqamah, ataupun kita berusaha untuk mudawamah, selalu kontinuitas belajar. Pasif perlu sampaikan mengingatkan kembali tentang peran seorang santri. Sebelum kita mengetahui apa manfaat keutamaan seorang santri, kita akan lebih dulu mengawali apa itu santri. Santri adalah terdiri dari kata salamatus sudur. Santri itu adalah memiliki jiwa yang sehat, memiliki hati yang bersih, memiliki hati yang tenang. Sebagaimana Allah katakan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irzi'i ila bi rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Para seluruh santri, bahwa santri ini hendaklah menyelamatkan hatinya dari macam-macam penyakit hati yang akan merusak hatinya sehingga merusak amal dan akhlaknya dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga seorang santri tidak layak menyandang penyakit-penyakit hati, baik itu sifat iri, dengki, takabur, sombong, dan sebagainya. Tetapi santri itu tetap senantiasa menjaga dirinya dari sifat sombong dan penyakit-penyakit hati yang lainnya. Apa ciri orang sombong? Para seluruh santri, ciri orang sombong itu adalah kata Nabi, batarul haq wa ghamtun nas. Ciri orang sombong itu adalah menolak kebenaran, wa ghamtun nas, dan merendahkan bahkan meremehkan orang yang ada di sekelilingnya atau meremehkan orang lain. Yang kedua, santri itu selain salamatus sudur adalah natlubul ilman nafi'an. Santri itu adalah pekerjaannya, dia disibukkan dengan selalu mempelajari ilmu-ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat baik bagi dirinya, keluarganya, maupun bagi orang lain, baik yang sedang kita jalani, baik yang telah lampau maupun yang akan datang. Itulah peran santri, sehingga ia senantiasa dengan ilmunya akan menjadikan alun tinggi, kemudian latifun lembut hatinya dan berakhlakul karimah. Berikutnya adalah alun latifun malikun. Kalau santri sudah bisa menjalankan hal demikian, maka ia akan menjadi seorang penguasa atau seorang raja yang memimpin para pimpinannya secara adil, sebagaimana Allah katakan,
sebagaimana dalam hadis dikatakan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatin. Setiap kita adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Seorang kepala sekolah, dia akan bertanggung jawab terhadap yang dipimpin sekolahnya. Seorang OSIS, dia akan bertanggung jawab terhadap para seluruh siswa yang dipimpinnya. Begitu pula yang lainnya. Minimal kita mempertanggungjawabkan apa yang dipimpin oleh diri kita. Para santri yang berikutnya, santri itu selain salamatus sudur, natlubul ilman nafi'an, berikutnya santri itu tarikul manahi. Santri adalah selalu taat terhadap aturan yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Santri adalah senantiasa ia bertakwa, ittaqullaha haitsuma kunta. Bertakwalah kalian dimanapun kita berada. Di masjid kita bertakwa, di rumah kita bertakwa, di sekolah kita bertakwa, di luar sana pun, ketika kita berada di luar sana pun, kita selalu bertakwa kepada Allah. Ittaqullaha haitsuma kunta, dan ittaqullaha isma'tum. Bertakwalah kalian sesuai dengan kadar kemampuan kalian. Berikutnya, santri itu selain salamatus sudur, memiliki hati yang lapang, bersih, jernih, berpikir positif, husnuzon, gitu ya. Kemudian selalu disibukkan dengan mencari ilmu yang bermanfaat. Berikutnya adalah taat baik kepada Allah maupun kepada Rasulnya, maupun kepada orang tua dan kepada guru dan kepada orang-orang yang umurnya atau usianya di atas kita. Baik para santri berikutnya, selain natlubul ilman nafi'an, tarikul manahi, taat kepada aturan, santri berikutnya adalah riya'atul awqati. Seorang santri ia mampu manajemen waktunya. Ia mampu membagi waktu kapan ia untuk beribadah. Beribadah, baik beribadah kepada Allah secara mahdoh maupun ibadah secara gair mahdoh kepada seluruh makhluk yang ada di sekitarnya. Santri ia mampu manajemen waktu, bisa membagi waktu kapan ia harus bermain dan kapan ia harus belajar dan kapan ia harus berkecimpung bersilaturahim dengan saudara-saudara yang ada di sekitar dan sekelilingnya. Berikutnya, santri itu selain riya'atul awqati, santri salamatus sudur, natlubul ilman nafian, tarikul manahi. Setelah tarikul manahi, riya'atul awqati, bisa membagi waktu, berikutnya adalah yakinul hukmi. Seorang santri adalah ia harus yakin dan meyakini hukum itu adalah pasti dan tidak lagi ada rasa was-was dalam dirinya untuk mengamalkan ilmu yang telah diberikannya, baik itu melalui proses kasabi, usaha, baik itu kita di pesantren maupun di sekolah ataupun di pendidikan formal maupun non formal. Nah, itulah gambaran daripada penjelasan tentang makna santri. Ketika santri itu sudah menjadi bagian yang menetapi dari poin-poin tersebut, insya Allah sebagaimana diungkapkan dalam sebuah majad kiasan kitab Alfiyah karangan Syekh Ibnu Malik, beliau mengatakan dalam sebuah kitab Alfiyah, ungkapan di sana kita bisa mengambil itibar, pelajaran, bukan. Di sana diungkapkan bahwa wa ma yalil mudhafa ya'ti khalafa anhu fil i'rabi ida ma khudifa. Wa ma yalil mudhafa ya'ti khalafa anhu fil i'rabi ida ma khudifa. Wama, dan para santri yali yang mengikuti al-mudhafa kepada para alim ulama, yakni kelak akan menjadi pengganti para alim ulama idza mahudifa, di saat ulama itu telah tiada wafat.
Para santri, apa sih manfaat ketika kita menjadi santri? Yang pertama termasuk golongan yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat barusan yang kita simak. Berikutnya, selain itu santri juga termasuk golongan yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-An'am ayat 125. May yuridillah ayyudibi syarhi sadrahu udadu ayyudillahu yaj'alahu sadrahu dayiqan kharajan ka'annama yash'udu fis sama'i. Barang siapa yang Allah menghendaki akan memberikan kepadanya petunjuk, niscaya dia akan melapangkan dadanya untuk mempelajari, memeluk dan mengamalkan, mendakwahkan Islam. Dan barang siapa yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala kesesatan, niscaya Allah akan menjadikan dadanya sesak lagi sempit. Tadi kita sudah tahu termasuk golongan yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah At-Taubah ayat 122. Yang kedua, kita termasuk golongan yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-An'am ayat 125. Lalu berikutnya yang ketiga, termasuk dalam golongan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Mujadilah ayat 11. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang berilmu berapa derajat. Yang keempat, para santri, ketika kita sudah mampu bisa mewakili termasuk golongan yang dimaksud oleh Rasulullah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muawiyah rahmatullah alaih. Man yuridillahi bihi khairan yunfaqihu fidin. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kebaikan dunia dan akhirat, maka Allah akan memahamkan dalam urusan agama. Hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari nomor 2948 dan Muslim nomor 1037. Lalu berikutnya, seorang santri adalah termasuk golongan yang dimaksud oleh Rasulullah dalam hadis ini. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sab'atun yadulluhumullahu fi dhillah yaumu la yadillu illa dhillah. Imamun adilun wa sababun nasafi ibadatillahi ta'ala wa rajun qalbuhu mu'allaqun bil masajidi wa rajulani tahazan filla izdama an alaihi wa tafriqan alaihi wa rajulan ta'ati imra'atun dati munsabu wa jamali faqala inni akhafullah wa rajulun tasdiqu bisadaqatin faha hatta la ta'lamu simaluhu ma tanfiku biyamini wa rajulun dzakarallaha khaliyan fafadat ainahu, rawahu muttafaqun alaih. Dari Abu Hurairah rahmatullah, Rasulullah SAW bersabda, ada 7 golongan yang akan mendapat naungan Allah Subhanahu wa taala pada hari yang tiada naungan kecuali naungannya, yaitu pemimpin yang adil, remaja yang senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, seorang yang hatinya senantiasa dipertautkan dengan masjid, 2 orang yang saling cinta mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, di mana keduanya berkumpul dan berpisah karenanya, seorang laki-laki yang ketika dirayu oleh wanita bangsawan lagi rupawan belum menjawab sesungguhnya saya takut kepada Allah Subhanahu wa taala, seorang yang mengeluarkan sedekah kemudian ia merahasiakan sedekah yang telah diberikannya. Keenam adalah termasuk golongan yang dimaksud Rasulullah dalam hadis man
man kharaja fi talabul ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji'a. Barang siapa yang keluar dalam rangka menuntut ilmu maka ia dalam jalannya Allah Subhanahu wa taala sehingga ia kembali. 7. Termasuk golongan yang dimaksud oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu ila tariqan ilal jannah wa innal malaikati latadha istahataha li talibil ilmi ridhan bima yasna'u wa innal alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi hatta al hitanu fil ma'i wa fadlul alimi 'alal abidi ka fadlil qamari 'ala syairil kawakibi wa innal ulama'a warasatul anbiya wa innal anbiya'a lam yuwarisu dinan ra'an wala dirhaman wa innama warasul ilma faman akhadahu akhada bahaddi wafir. Barang siapa yang meniti satu jalan untuk mencari ilmu, saya dengan hal itu Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Dan sesungguhnya para malaikat akan membentangkan sayapnya mereka kepada pencari ilmu sebagai keriduan atas apa yang ia perbuat. Dan sesungguhnya penghuni langit dan bumi sampai ikan-ikan di laut pun memohonkan istighfar ampunan untuk orang-orang yang berilmu. Dan sesungguhnya keutamaan orang-orang yang berilmu atas ahli ibadah seperti keutamaan bulan purnama atas semua bintang-bintang. Dan sesungguhnya para ulama adalah pewaris para nabi. Dan sesungguhnya para nabi itu tidak berdusta. 8. Termasuk golongan yang dimaksud oleh sahabat Rasul yaitu tabi'in, tabi'un, tabi'in dan ulama salafus salihin. Baik para siswa, ini ada kata-kata yang diungkapkan ucapan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, man arada dunya fa'alaihi bilmi wa man arada al-akhirata fa'alaihi bilmi wa man aradahuma fa'alaihi bilmi. Seorang santri yang mengharapkan kehidupan bahagia, baik itu bahagia dunia maupun di akhirat, ataupun ingin menggapai kebahagiaan dunia dan akhirat, maka wajib baginya memiliki ilmu. Berikutnya para santri, perlu kita ingat pesan-pesan yang disampaikan oleh ulama-ulama terdahulu yang mengatakan dalam sebuah hadisnya, wa kun aliman au muta'aliman au sami'an au muhibban wala hamisan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Darda radhiyallahu anhu berpesan, kun aliman, jadilah kalian orang yang berilmu, yaitu para alim ulama, para guru, para pengajar, para asatid yang mengajarkan ilmunya. Kemudian yang kedua, kun aliman au muta'aliman. Kalau kita tidak mampu untuk menjadi seorang alim ulama, seorang pengajar, seorang pendidik, maka jadilah kita yaitu seorang yang mau belajar, atau seorang murid, seorang santri maupun seorang mahasiswa yang belajar senantiasa kepada orang-orang yang berilmu. Lalu yang ketiga, kalau kita tidak mampu menjadi orang yang alim, menjadi orang yang belajar, maka jadilah orang yang mustami'an, orang yang senang mendengarkan ilmu apa yang disampaikan oleh para guru-gurunya atau para ulama-ulamanya, maupun para nabi dan para rasul, maupun Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, kun aliman au muta'aliman au sami'an. Kalau tidak menjadi seorang pengajar, jadi orang yang mau belajar, ataupun mau menjadi orang yang mau mendengarkan nasihat. Au sami'an au mahaban. Kalau kita tidak mampu mendengar dengan keterbatasan, karena secara fisik kita memiliki keterbatasan, tidak mampu mendengar, maka ada poin yang keempat, kita bisa menjadi au muhibban. Jadilah orang yang mencintai orang yang berilmu. Cinta terhadap ilmu, cinta terhadap orang yang diberikan amanah oleh Allah untuk menyampaikan ilmunya Allah kepada Rasul, kepada para nabi, dan kepada para sahabat-sahabat Nabi. Berikutnya kata Abu Darda,
tetapi janganlah jadi wal khamisan yang kelima fatahlika, yaitu yang kelima orang yang tidak mau menjadi orang pengajarnya, tidak mau belajarnya, tidak mau mendengarkan nasihatnya, dan tidak mau mencintai orang-orang yang mengajarkan ilmunya. Itulah yang kelima. Semoga kita semua terhindar dari penyakit tidak mau belajar, tidak mau menjadi orang yang mendengarkan nasihat, sehingga kita tidak menjadi jalan yang dipakai oleh Allah, yaitu syariat, jadi jalan ilmu, jadi jalan rizki, jalan hidayah bagi orang-orang di sekeliling kita. Baik seluruh santri yang ada dalam memperingati hari santri ini, Pak Asif selalu mengingatkan, marilah kita pelajari dengan belajar ilmu-ilmu, baik itu ilmu dunia maupun ilmu akhirat, yang bisa kita gunakan untuk keselamatan di dunia maupun di akhirat. Dan gunakan ilmu ini setelah kita memiliki ilmunya, berusaha untuk mengamalkannya. Setelah ilmu kita pelajari, kita dapatkan, kita amalkan, kemudian berusaha kita menampakkan atsar, bekas-bekas dari keilmuan kita, sehingga menjadi akhlakul karimah yang bisa memperbaik dalam kehidupan kita baik dunia dan akhirat. Terima kasih. Mudah-mudahan tidak puas dan mohon maaf atas segala kekurangan Al-Fakir yang dhaif dari segi ilmu dan segi amal dan akhlak. Demikian yang dapat Al-Fakir sampaikan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'assalamah ilalikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.